Melemahnya dukungan sektor migas terhadap pendapatan negara dan perekonomian Indonesia belakangan ini membuat pemerintah pusat hingga daerah kini melirik pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang kini memiliki potensi besar. Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Inhil Haryono Karim menjelaskan, perkembangan sektor pariwisata sendiri diakuinya telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Inhil pada tahun 2016 lalu. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi satu keharusan yang kini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Inhil. Artinya kan ada mekanisme yang sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu mengatur ada 13 bidang usaha. Ada 13 bidang usaha di sektor pariwisata. Kemudian lebih dijelaskan lagi melalui Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016, yaitu tentang pendaftaran tata cara usaha pariwisata. Nah, di situ diklasifikasikan lagi. Dari 13 bidang itu lebih dijelaskan lagi jenis-jenis usahanya. Artinya ini adalah peluang usaha, ada peluang usaha yang dijamin oleh undang-undang untuk dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat luas. Nah, ketika usaha-usaha ini tumbuh dan berkembang, seharusnya menjadi sumber PAD bagi pemerintah kabupaten. Misalnya kita tahu bahwa hotel dan restoran itu, kafe itu mereka wajib menyisihkan 10% dalam bentuk PHR, pajak hotel dan restoran itu 10% bagi PAD daerah. Nah, itu salah satu. Kemudian contoh lainnya yang konkret sekali yang kita rasakan, yang kami rasakan ketika kami membuka akses destinasi wisata ekowisata Solo sejak bulan Maret tahun 2016 sampai dengan Desember kita mencatat ada 20.000 wisatawan yang mengunjungi ekowisata Solo. Salah satu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang kini menjadi berkembang dan banyak diminati oleh kalangan muda maupun tua di Kabupaten Inhil adalah dengan menjamurnya tempat makan berupa kafe dan restoran yang menawarkan berbagai konsep interior ruangan dan menu khas serta unik, seperti Cafe Marble yang berada di Jalan Baharudin Yusuf Tembilahan ini. Dengan menonjolkan suasana interior semi modern, kehadiran coffee shop ditambah dengan menu makanan tradisional yang disajikan berbeda membawa konsep segar bagi pengunjung yang ingin mencari sebuah tempat makan atau hanya sekedar untuk nongkrong. Sebenarnya konsep Marble ini lebih kepada semi modern ya. Dari sisi pembuatan kopi kami menggunakan peralatan yang modern kan, karena menggunakan standar Itali. Tetapi untuk versi makanannya kami angkat makanan yang tradisional. Di sini ada makanan kayak lempeng pisang, tapai goreng, amparan tatak, apam balik. Lebih khasnya kan untuk makanan tradisional. Yang utama pasti karena kami konsepnya semi modern kan Mas, jadi kami kombinasikan antara makanan yang tradisional dengan modern, kayak tambahan topping lah biasanya. Ada lempeng pisang, toppingnya pakai Nutella, ada yang pakai keju, begitu juga dengan tapai. Jadi disesuaikan lah dengan selera orang di era modern sekarang ini. Yang ada di sini. Oke, menu-menu kebanyakan gini kayak berbasis espresso dia. Espresso ini ekstraksi kopi yang terdiri, kita menggunakan mesin Mas, itu yang diambil ekstraknya aja 30 ml. Jadi semua bahan kopi di sini menggunakan bahan espresso aja. Berbeda dengan kopi saring, karena kami menggunakan alat press. Kehadiran kafe kreatif ini menarik minat pengunjung. Salah seorang pengunjung bernama Tori mengaku telah lama berlangganan di Marble Cafe yang dinilainya saat ini sebagai coffee shop terbaik di Kota Tembilahan. Menu favorit saya
double espresso. Karena setiap saya mencoba itu ya rasanya beda. Menurut saya dari kafe-kafe lain yang menyediakan menu espresso, yang paling cocok di lidah saya, paling pas ya di Marble ini. Penasaran dengan menu yang ditawarkan, tim Riau Televisi pun tertarik menyicipi kopi latte yang disajikan hangat dengan makanan tradisional khas Kafe Marble Tembilahan. Denny Arizal dan Poppy Andriko melaporkan.